Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paramita Aisyah Salsabila Putri dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan ekonomi, uang, dan koperasi di Indonesia. Pengertian ekonomi secara umum. Ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Yang kedua, pengertian koperasi. Koperasi secara etimologi berasal dari kata cooperation dari bahasa Inggris yang berarti kerjasama. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 Nomor 1 menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan. Adapun berbagai jenis kegiatan ekonomi. Yang pertama, produksi, distribusi, dan konsumsi, di mana kegiatan produksi dikerjakan oleh produsen dan disebut pengusaha yang menghasilkan barang-barang untuk dijual kepada konsumen atau pembeli. Penyaluran suatu barang dan jasa kepada konsumen disebut distribusi, di mana kegiatan ekonomi yang menghubungkan produsen sebagai penghasil barang dan jasa dengan konsumen sebagai pengguna barang dan jasa tersebut. Yang kedua ada badan usaha. Badan usaha milik negara atau BUMN merupakan badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Contohnya, perusahaan umum atau Perum, contohnya Perum Percetakan Negara Indonesia dan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri. Dan yang kedua ada perusahaan perseroan atau Persero, contohnya PLN dan PT Jasa Raharja. Yang ketiga ada perusahaan jawatan atau Perjan, contohnya Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta. Badan usaha milik swasta, yaitu ada firma, perseroan terbatas atau PT, dan persekutuan komandan atau CV. Yang ketiga ada koperasi. Koperasi badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum berlandaskan pada asas kekeluargaan, guna untuk memajukan kesejahteraan anggotanya serta masyarakat. Koperasi lahir di Indonesia pada tanggal 12 Juli 1967. Adapun kegiatan koperasi, yang pertama, koperasi konsumen, di mana koperasi konsumen anggotanya para konsumen yang membutuhkan barang atau jasa tertentu dan sebagai pemiliknya. Konsumen yang dimaksud ialah mereka yang membeli suatu barang atau jasa tertentu untuk dikonsumsi langsung oleh yang bersangkutan, atau konsumen pemakai atau konsumen langsung dan bukan untuk diolah lebih lanjut menjadi suatu produk yang akan diperdagangkan. Dan yang kedua ada koperasi produsen, di mana koperasi produsen yang anggotanya para produsen barang atau jasa tertentu sehingga kedudukan ganda anggotanya sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pembeli input atau penjual output barang atau jasa yang dihasilkannya, atau sebagai pengguna atas pelayanan koperasi lainnya, misalnya para pengrajin kerajinan tangan, kelompok para perajin tempe tahu, kelompok para petani yang tergabung dalam koperasi petani atau Koperta dan sebagainya. Dan yang ketiga ada koperasi produksi, di mana koperasi yang melakukan pengubahan bahan baku menjadi suatu produk atau melakukan proses produksi dan kedudukan anggotanya sebagai pemilik serta pekerja. Dan yang keempat ada koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam. Koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha, pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan berkelanjutan untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat, dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. Dan yang terakhir ada koperasi serba usaha. Koperasi yang berusaha dengan macam-macam kegiatan ekonomi sesuai dengan kepentingan para anggota. Berikut adalah contoh gambar koperasi produksi, koperasi kredit atau simpan pinjam, dan koperasi serba usaha. Berdasarkan anggota, koperasi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Koperasi pegawai negeri, di mana anggotanya para pegawai negeri baik pusat ataupun daerah. Dan yang kedua ada koperasi pasar atau KOPAS, beranggotakan para pedagang. Koperasi unit desa KUD. KUD melakukan kegiatan usaha bidang ekonomi antara lain yang pertama, menyalurkan sarana produksi pertanian seperti pupuk, bibit tanaman, obat pemberantas hama, dan alat-alat pertanian.
Dan yang kedua, memberikan penyuluhan teknis bersama dengan petugas penyuluh lapangan kepada para petani. Dan yang keempat ada koperasi sekolah, di mana koperasi sekolah beranggotakan warga sekolah yaitu seperti guru, karyawan, dan siswa. Dan yang kelima, ada koperasi peternakan, di mana anggotanya terdiri dari peternak dan pengusaha peternakan. Dan yang keenam ada koperasi perikanan, di mana anggotanya terdiri dari para peternak ikan, pengusaha perikanan, pemilik kolam ikan, pemilik alat perikanan, dan nelayan. Berikut adalah contoh gambaran di koperasi sekolah, koperasi pegawai negeri, koperasi unit desa atau KUD, koperasi peternakan, dan koperasi perikanan. Berdasarkan tingkatannya, jenis koperasi dibedakan menjadi dua, yaitu koperasi primer di mana anggotanya masih perseorangan, dan yang kedua ada koperasi sekunder, beranggotakan beberapa koperasi yang dapat didirikan oleh koperasi sejenis ataupun berbagai jenis dan tingkatan yang berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi. Hubungan ekonomi dan koperasi. Koperasi dan ekonomi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Koperasi adalah badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat. Hubungan koperasi dan ekonomi. Kedudukan koperasi sebagai salah satu sektor ekonomi diarahkan pada berbagai tujuan, baik tujuan khusus maupun tujuan umum. Peran koperasi dalam perekonomian yaitu yang pertama, berupaya aktif meningkatkan kualitas kehidupan anggota dan masyarakat dengan cara melayani kebutuhan para anggotanya serta masyarakat. Yang kedua, memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai saka gurunya. Yang ketiga, berusaha mewujudkan serta mengembangkan perekonomian sosial. Dan yang keempat, koperasi ikut meningkatkan tingkat pendidikan rakyat. Berikut adalah prinsip-prinsip koperasi. Yang pertama, keanggotaan sukarela dan terbuka. Dan yang kedua, pengendalian oleh anggota secara demokratis. Dan yang ketiga, partisipasi ekonomi anggota. Dan yang keempat, pendidikan, pelatihan, dan informasi. Dan yang kelima, kerjasama di antara koperasi. Dan yang keenam, kepedulian terhadap komunitas. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.